Terbukti konsisten nih kata yang paling tepat nih ya buat iQOO. Tahun kemarin ini jadi yang pertama, terus lanjut di tahun ini mereka juga langsung gaspol ngeluarin HP flagship resmi pertama di Indonesia yang pakai chipset yang paling terkenceng di dunia. Apalagi kalau bukan Snapdragon 8 Gen 3. Ini dia iQOO 12. Bukan cuma so iya nih di performa, tapi kameranya juga gila. Ada lensa periskopnya. Sebagai HP yang pertama resmi di Indonesia pakai chipset yang paling top, rasanya enak ya kalau kita ngetesnya tuh bagian performanya dulu. Setupnya juga ngeri nih, Snapdragon 8 Gen 3, RAM 16GB, LPDDR5X, terus storage-nya 512 UFS 4.0. Combo yang mengerikan. Kita mulai dari tes Antutu dulu. Jangan lupa buat setting performance-nya ke monster mode. Nah, dari pengetesan pertama ini ngeri nih ya, bisa nyampe 2.095.000-an. Ini gokil banget. Lanjut kita tes benchmark favorit gua, itu 3D Mark Wildlife Stress Test. Nah, di sini best loop score-nya itu bisa dapat 18.110 dan lowest-nya itu di 9691 dengan stability 53,5%. Dari sini kita bisa kesampingan dulu ya stability, karena kalau lihat dari lowest score-nya ini udah mirip sama highest score dari Snapdragon 8 Gen 2. Peak performance HP ini menurut gua udah di luar nurul ya, kenceng banget. Yang bikin kece dalam pengetesan ini adalah nggak terjadinya overheat. Thanks to 6 vapor chamber cooling system, temperatur maksimal dalam pengetesan ini ada di 46 derajat aja dengan FPS itu sampai ke 135 FPS. Nah, dari data pengetesan ini kelihatan kalau performansnya itu udah mulai menurun di loop ke-12 dan ini menurut gua wow banget ya, di atas 10 kali loop dengan performance score di atas 12.000. Itu gila sih. Emang nggak main-main emang ini performa dari iQOO 12 ini. Sekarang kita langsung aja tes main game beneran. Gue udah install ada Genshin Impact, PUBG, Pokemon Unite, dan Mobile Legends. Keempat game ini bisa running dengan settingan yang tertingginya, frame rate-nya juga smooth, dan touch-nya itu juga mantap. iQOO 12 ini sejujurnya ini punya dual prosesor Snapdragon 8 Gen 3 dan super computing chip Q1. Tadi kita lihat ya, peak performance 8 Gen 3 kece, ditambah lagi ada custom feature buat enhance experience gaming kalian. Ada fitur super resolution, display enhancement, game super frame rate, dan game touch control.
Mobile Legends itu kalian bisa setting jadi 144 fps berkat fitur-fitur tersebut. Caranya mudah, kalian tinggal swipe aja dan aktifkan game interpolation dan game display enhancement. So game Mobile Legends itu bakal jadi nambah lebih smooth dengan 144 fps. Keren. Pendukung untuk gaming juga itu harus klop ya. Jadi yes, ini vibrating motor di HP ini juga pakai X-axis linear motor untuk keakuratan haptic feedback saat main game. Selain dipakai buat game, ini buat ketik juga asik banget. Kualitas haptic vibrating HP flagship. Speakernya juga Magnos dual speaker. Selain bikin kenyamanan pada saat main game, first person shooter contohnya, speaker dual stereo begini juga asik buat dipakai nonton. Cukup gamingnya. Sekarang kita geser sedikit ke bagian desainnya nih, mulai dari displaynya dulu. 6,78 inci panel LTPO AMOLED dengan refresh rate 144Hz. Nah dengan LTPO begini frame rate-nya bisa turun ke 1Hz. Tingkat kecerahannya itu up to 3000 nits, resolusinya 2K dan bezelnya ini simetris coy. Atas, bawah, kanan, kiri itu tipis, sedap. Display ini juga punya dukungan untuk konten HDR10 ya, baik di Netflix ataupun di YouTube. Keduanya support untuk konten resolusi yang tinggi dengan HDR10. Secara kualitas ini top Marco top, ngasih warna yang vibrant, pekat, tajam. Nah kalau masih kurang bisa tambahin fitur aktifkan ya visual enhancement di bagian displaynya. Dipakai nonton untuk entertain baik indoor ataupun outdoor itu konsisten ngasih gambar yang bagus. Gue cek dalam kondisi yang indoor itu nggak ada black rust dan juga tint untuk bagian warnanya ya. Speakernya yang stereo plus display yang kece, ini udah checklist ya, ganteng sebagai sebuah HP flagship. Lanjut kita ke bagian belakangnya. Nah ini dia nih ya, desain yang menurut gue ini refresh ya, bentuk yang baru, frame yang unik dan cover belakangnya ini berwarna hitam, sedikit doff, kelihatan kayak warna abu-abu juga, menggunakan bahan AG glass yang dipegangnya ini jadi lembut, nggak meninggalkan ceplakan sidik jari. Framenya ini metal, warnanya silver. Kalau dipegang ini agak keset di tangan, nggak licin. Nah kalau kita lihat ya, bahan belakangnya ini kan cukup licin. Justru pas handling HP ini karena material framenya ini metal, justru jadi grip di tangan. Meskipun kotak tapi ada sedikit aja lengkungan di bagian belakangnya, jadi cukup nyaman digenggam. Ketebalannya ini 8,1 mm dan beratnya 203 gram. HP ini juga punya sertifikasi IP64 Dust and Water Splash. Aman lah kalau misalnya lagi outdoor terus musim hujan gini, misalnya kehujanan sedikit. Nah sekarang kita ke bagian kameranya. Ini frame kamera yang isinya tuh unik ya, sensornya gede-gede semua dan ada kamera telephoto zoom dengan lensa periscope. Yes, gue berharap setelah ini periscope zoom lens itu jadi makin mainstream lagi. Di sini ada tulisan 100 kali zoom, gokil sih. Ya boleh lah pamer-pamer dikit soalnya kan emang punya beneran lensa telephoto periskopnya. Setupnya juga cakep, kamera utama 50 megapiksel always dengan bukaan f1.68. Terus ukuran sensornya 1/1.3 dan focal lengthnya itu 23 mm. Untuk ultra wide itu 50 megapiksel dengan bukaan f2.0. Focal lengthnya 15 mm dan periskop zoomnya itu 3 kali optical zoom beresolusi 64 megapiksel, ada always dan ini pakai ISP terbaru 8 Gen 3. Jadi yes, 10 digital zoom, hitungannya hybrid tapi mirip dengan kualitas optikal. Sebutannya apa ya? Oh ya, ini sebutannya adalah in sensor zoom. Ya, seperti itulah tekniknya. Makanya di bagian belakangnya ini frame kameranya ada tulisan 100 kali zoom. Gokil. Dan satu hal yang gue cari tahu setelah pegang HP ini adalah telefoto makronya. Dan yes, mereka bikin mode makro pakai lensa telefoto. Ini menurut gue fitur yang sangat wow banget. Nih gue udah mention ya di video gue yang sebelumnya. Alih-alih itu lensa makro pakai ultra wide, itu paling bener pakai telefoto dan hasilnya itu gurih banget. Harus jadi standar fitur kamera flagship ke depannya. Dan sekarang lanjut kita lihat bagian software kameranya dulu. Tampilan utamanya seperti ini. Bagian atas ini ada pilihan untuk vivid, tekstur atau natural. Gue sendiri seneng setting ke tekstur ya. Ke kanannya itu buat akses super makro. Kanan lagi ada pilihan setting, ada grid, timer, rasio, watermark, itu ada di sini. Ada beberapa pilihan watermark, itu tinggal sesuaiin aja. Bagian bawah ini ada pilihan lensa 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 10 kali. Geser ke kiri ada mode portrait, di mana mode portrait ini bisa pakai lensa telefoto 3 kalinya ya buat motret bokeh, keren.
Geser lagi ke kiri ada mode night, di bagian atasnya ini ada beberapa opsi, bisa long expo, bisa astro, dan bisa super moon. Ini sebenarnya gue penasaran ya sama astrofotografinya nih, tapi kita lagi ada di musim hujan seperti ini. Mungkin tahun depan bulan Mei pertengahan tahun bolehlah kita ajak iQOO 12 ini buat hunting foto Milky Way. Gimana menurut kalian? Tolong catat ya iQOO, ini HP yang bakalan asik nih kalau diajak hunting foto Milky Way. Geser lagi ke kanan itu ada mode high res, panorama, slow mo, time lapse, astro, fisheye, dan mode pro. Nah di mode pro ini semua kamera belakangnya itu bisa take raw dengan kemampuan shutter speed up to 30 detik. Ini udah jos banget. Terus akses ke video pro itu juga tinggal switch aja di sini dan kalian langsung bisa rekam video dalam mode yang pro. Oke, jadi langsung aja kita lihat sampel-sampel foto dan juga videonya. Oke, jadi kita mulai dari perekaman kamera depannya dulu. Ini perekaman videonya di 1080 30 fps. Dan kalau kita ke belakang nih, kamera utamanya itu bisa rekam 8K 30 fps dan semua lensa belakangnya itu bisa merekam sampai ke 4K 60 fps. Dan untuk kualitasnya menurut gue itu udah lumayan keren ya, bahkan di kondisi yang minim cahaya itu bagus banget. Oke, ini sampel di 4K 60 fps untuk lensa ultra wide nya. Terakhir paling kita ke bagian softwarenya, ada beberapa yang gua highlight dari softwarenya. Ini datang dengan Vantage OS 14 berbasis Android 14 dengan security patch di bulan November 2023. Masih hangat banget. Dan untuk dukungannya kita masih harus konfirmasi lagi, harusnya sih 3 kali dengan 4 tahun security patch. Next yang gua suka ini adalah always on display-nya. Ini yang beneran bergambar dan bisa full always on. Dan satu lagi nih, settingan baterainya ini bisa dibikin circle begini, lucu sih, kayak pakai custom ROM. Nah untuk selebihnya ini smooth banget, gue suka. Sistem temanya juga keren, launcher bawaannya bagus, ada Google Discovery-nya juga. That's it, segitu aja untuk video review mengenai iQOO 12 ini. Sebuah HP flagship yang justru nggak ada yang base-nya, nggak ada istilah ultimate-nya, tapi dikasih semua fitur flagship-nya. Menurut gue ini punya semuanya loh, performanya kenceng, terus desainnya kece, kameranya juga lengkap dan bagus. Tinggal harganya nih, menurut kalian gimana? Oh ya, iQOO 12 ini tersedia di Shopee dan saat ini udah terdapat ya di selected Vivo Store, jadi kalian bisa ngerasain experience langsung sebelum membeli. Nah untuk detailnya bisa cek ya linknya di deskripsi. Oke, sekian video kali ini, gue Fahmi dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.